Iya, makanya itu baru aja diterima. Baik, Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sahabat-sahabat bahagiaku, Mas Jundi juga sudah mulai muncul dari Bandung. Sugeng Dalu Sedoyo, salam sehat. Syukur Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk bersilaturahmi melalui Indonesia Happy Living. Yang malam ini kita akan masuk ke ngobrol-ngobrol member gathering dengan satu topik yang sangat menarik. Apalagi kalau kita lihat judulnya itu bahwa kebahagiaan itu adalah bagaimana sebanyak-banyaknya kita membuat orang lain juga bahagia. Bisa menolong dan berbagi pada orang lain, itulah sebetulnya sejatinya kebahagiaan. Dan ini sahabat kita Mas Pujo Suseno ini yang sudah melanglang kemana-mana. Saya tadi bilang bahwa detik ini di sini, detik besok bisa pindah-pindah kemana-mana. Tapi kayaknya sekarang lebih banyak menetap di Solotigo. Insya Allah semua langkah menuju yang kita idam-idamkan bersama dimudahkan olehnya. Amin. Amin. Jadi Mas Pujo, Dalu ini udah siap berbagi ya? Kita berbagi tentang bagaimana membuat orang lain bahagia gitu ya. Nah, ini tanya sama orang yang pernah saya bagiin itu. Yang selalu bersama-sama gitu ya. Iya, baik. Kita dengarkan apa yang akan disampaikan Mas Pujo. Dan nanti sahabat-sahabat bahagia aku bebas kalau ada pertanyaan, mau didiskusikan, monggo saja feel free. Saya akan mencoba membantu Mas Pujo, nanti ada beberapa slide. Tapi sepertinya saya menampilkannya nggak bisa sempurna dengan slideshow. Tapi akan saya coba. Semoga bisa. Nanti kita ikuti ngobrol-ngobrolnya dengan beliau ini. Saya akan mencoba mengatur kalau memungkinkan ini slide-nya bisa kita tampilin, kita akan tampilkan buat Mas Pujo. Saya persilahkan Mas Pujo untuk menyampaikan apa yang ingin dibagi buat teman-teman sekalian. Silakan Mas Pujo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mungkin bisa ditampilkan dulu nggak, Mas? Nah, ora ditampilke yo ora sida main. Apakah sudah nampak? Belum. Slide-nya sudah? Aku belum nampak di sini. Belum? Sudah. Sudah ya? Ya. Oke. Terima kasih. Silakan Mas Pujo. Terima kasih Mas Toto, Mbak Titi dan teman-teman semua yang hadir di sini. Terus terang saja sebenarnya judul ini kurang pas untuk saya sebenarnya. Ini yang pas ini sebetulnya untuk Mas Toto sebetulnya. jadi bukan untuk saya ini. Jadi tapi karena udah dikasih judul ini sama Mbak Titi, daripada nanti perang Brontoyudo, ya udahlah. Joyo Binangun. Nah itu ya saya terima karena sebenarnya terus terang saja memang memberi manfaat bagi orang lain itu adalah yang sebagus-bagusnya begitu ya, di situ kan itu ya. Sehingga ya udah ini aja kita pakai ini, tapi nanti mungkin akan lebih banyak kita berdiskusi untuk saling mengisi, karena mungkin yang telah kita perbuat, kita sebagai manusia biasa ya pasti masih jauh dari sempurna gitu. Nah, tapi yang yang dekat-dekat aja lah yang kita share-kan gitu, sharing-kan. Mungkin itu Mas Toto bisa slide berikutnya. Nah, ini sebenarnya saya ini tadi waktu buka-buka di internet itu
melihat begini, ada angka harapan hidup gitu ya. Jadi ternyata nampak bahwa sebenarnya yang panjang usianya itu baik itu adalah yang ibu-ibu, yang perempuan. Jadi berbahagialah para ibu-ibu yang umurnya panjang, tapi ya memang bersiap-siap jadi tidak punya suami kan itu. Karena suaminya Alhamdulillah. sudah pada meninggal itu. Nah, jadi apa namanya, dan ini saya lihat dari sumbernya dari BPS ya, bahwa di Indonesia memang alhamdulillah semakin ke sini tahunnya angka harapan hidup itu lebih panjang lagi. Kecuali di Indonesia ini. Di Indonesia itu laki-laki turun ya, malah justru ini mungkin karena banyak stres ya. Ya stres ya, apa namanya lah, mungkin tolong ibu-ibunya jangan membuat stres bapak-bapaknya gitu ya. Supaya nanti bisa sama-sama di usia 70-an gitu. Karena ini kalau Indonesia laki-laki itu angka harapan hidup sampai dengan 69 tahun, kalau ibu-ibu bisa 73 tahun. Nah, kalau kita lihat di Jakarta lebih bagus lagi. Ternyata di Jakarta itu angka harapan hidupnya lebih bagus daripada rata-rata Indonesia. Nah, itu yang laki-laki itu 71 tahun sampai umur 71, dan untuk ibu-ibu 75 tahun. Jadi nanti akan nganggur ibu-ibunya selama 4 tahun, kira-kira begitu. Oh, istilahnya nganggur. Ya, ya itu istilah yang enak, Mas. Nah, terus kemudian kalau di Jawa Tengah itu lebih bagus lagi daripada di Jakarta. Kalau bapak-bapak usianya bisa mencapai 73 tahun, ibu-ibu bisa mencapai 77 tahun. Gitu. Nah, kalau kita pengen hidup lebih lama ya tinggallah di Jawa Tengah, tinggallah di Salatiga, gitu. Itu lebih tinggi lagi. Nah, itu yang apa namanya ingin sedikit kita sharing untuk pengetahuan kita pada malam hari ini. Nah, apa namanya itu mungkin monggo dilanjut, Mas. Nanti sama-sama kita cermati ya bahwa usia kita tinggal berapa kalau melihat tadi kayak gitu. Nah, ini pada slide berikutnya itu kata-kata bijak dari Ali bin Abi Thalib. Jadi katanya beliau menyatakan bahwa tidak perlu menjelaskan tentang dirimu kepada siapapun, karena yang menyukaimu itu tidak butuh itu. Dan yang membencimu tidak akan percaya itu. Nah, sehingga sebenarnya acara ini sampai di sini saja, Mas Toto. Karena memang tidak perlu menjelaskan tentang dirimu kepada siapapun kok. Nah, karena yang menyukaimu itu tidak butuh itu, dan yang membencimu tidak akan percaya itu. Sebetulnya sampai di sini sudah sebetulnya. Ya, sampai di sini kalau nanti rondenya udah keluar, rondenya. Nah, makanya sekarang kita buka slide berikutnya. Nah, pada slide berikutnya ternyata saya temukan ini sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Nah, ini makanya apa namanya kita teruskan lagi apa namanya sharing pada malam ini, Mas Toto. Nah, karena saya pengen menjadi orang yang bermanfaat itu. Nah, jadi akan saya share apa yang pernah saya alami selama ini. Harapan saya tentunya yang baik-baik bisa ditiru, tapi yang jelek-jelek tentunya untuk dihindari. Mungkin begitu, Mas Toto. Monggo dilanjut. Siap. Nanti kita lebih banyak diskusi saja. Ya, mungkin bisa juga nanti teman-teman yang lain punya pengalaman yang lebih bagus lagi daripada saya. Mungkin monggo apa namanya. Jadi waktu yang disediakan Mas Toto, Mbak Titi ini tentunya tidak semuanya untuk saya. Siap, siap. Ya, jadi ini ada beberapa hal sebenarnya yang apa namanya ingin saya sampaikan. Itu ada kejadian-kejadian yang luar biasa tentunya saat saya naik haji. Terus kemudian juga kita semua sudah pada paham bahwa umur, rezeki, jodoh itu adalah Allah yang mengatur. Sehingga saya punya beberapa pengalaman, yaitu pengalaman yang tentunya mengerikan saat saya naik pesawat. Nanti akan bisa saya ceritakan.
kemudian saya baru keluar dari sholat Jumatan itu ditabrak mobil, itu pernah kejadian itu. Kemudian juga saat saya main golf di Bali, terjadi dehidrasi pada saya, sehingga waktu itu saya pikir waktu itu saya sudah nggak ada lagi karena kejadiannya sangat baru pertama kali itu saya alami. Nah, demikian juga tentunya pada saat saya menjalankan tugas segala macam, maka itu alhamdulillah kok sering dimudahkan. Kemudian saya bisa sedikit cerita tentang rezeki yang luar biasa, itu akibat dari Jumat Berkah. Itu saya bisa. Semua yang saya tulis di sini adalah kejadian yang betul-betul saya alami. Kemudian alhamdulillah, walaupun saya dengan kondisi yang pas-pasan, angkatan 81,5, tapi juga diberi amanah untuk memimpin pabrik semen di Vietnam, kemudian juga di Padang. Kemudian tentunya setelah pensiun saya diminta untuk teman-teman untuk memimpin Ikatan Alumni SMA 1 Salatiga, dan ini juga menurut saya banyak manfaatnya bagi masyarakat, bagi alumni, bagi sekolahan. Ini juga nanti bisa juga kita ceritakan. Nah, yang terakhir ini ya, ini yang baru mencoba ini apa nanti ujungnya sana nanti saya belum tahu, dan ini nanti akan bisa kita ceritakan setelah tahun 2024 gitu, baru bisa saya cerita lagi untuk ini gitu. Mungkin itu, jadi nanti mohon ayo monggo milih yang mana dulu yang mau diceritakan, monggo Mas Toto pilih yang mana, nanti teman-teman yang lain pengen milih yang mana, karena ini ceritanya memang semua cerita-cerita yang oh ini ada satu lagi sebetulnya ini Mas Toto, ya. Slide yang tadi yang saya baru tadi, bukan belum sebelumnya. Nah, ini tadi yang saya kirim terakhir tadi, di sini ada satu lagi, bahwa saya bisa membaca Al-Qur'an itu setelah saya pensiun. Nah, itu betul-betul itu nanti mungkin mana yang ingin kirim file itu 2 kali apa sekali? 2 kali, Mas, 2 kali. Yang jam 19.25 sama 19.30 kan? Ya 19.30 itulah yang saya tambahkan tadi. Belum sempat ngedownload saya ini. Ya itu. Intinya ada satu itu lagi, bahwa saya itu belajar Al-Qur'an dari mulai SD sampai saya selesai kerja itu bisa baca Al-Qur'an itu setelah sebelumnya tadi, Mas. Sebelumnya, Mas. Tolong sebelumnya, Mas. Slide sebelumnya. Ini. Nah, monggo mau milih yang mana, atau ini panjang nih Mas ceritanya. Oke. Mau milih dulu atau bagaimana, teman-teman? Tak ceritain yang mana. Oke. Supaya ngalirnya runtut kali ya, Mas ya. Yeah. Mungkin kita ini Mbak Irma minta semua katanya. Iya, memang. Hidup kita ini kan isinya ya 2. Yang bagus sama nggak bagus, dan itu semua adalah karunia ilahi. Jadi ya monggo, kalau mau lebih enak endingnya itu happy, yang bagus-bagus taruh di belakang, yang di depan kira-kira yang membuat penjenengan itu struggle, itu kan challenge ya Mas ya. Bahwa biasanya kata orang inferiority itu striving for superiority. Tekanan yang hebat dalam hidup kita itu justru membuat kita akan bisa meningkat lebih jauh gitu. Monggo Mas, saya persilahkan penjenengan saja yang memilih, karena kalau nuruti milih tahun depan baru selesai nanti Mas. Iya. Mungkin ini dari atas saja lah daripada bolak-balik ya. Jadi gini, terus terang saja, saya waktu itu naik haji tahun 2022 ya. 2002. Memang waktu itu saat itulah ada kakak saya dari Caltech itu yang dikasih tahu sama nyonya 2024 katanya. 2024 katanya gitu. 2004 katanya. 2004 itu. Nah,
Nah, memang awalnya saya ragu-ragu ya, ragu-ragu apa namanya, karena waktu itu memang terus terang saja sholatnya aja belum genap gitu. Sholatnya belum genap gitu. Jadi saya masih ragu-ragu. Tapi dari keraguan-raguan itu suatu saat saya bermimpi, entah betulan saya nggak tahu. Saya itu merasa di tengah malam itu kayak ditarik ke atas. Tarik ke atas terus sampai ke atas, sampai ke atas, sampai ke atas itu, sampai kemudian saya tidak bisa melihat bumi itu nggak bisa. Terus waktu itu ada yang membisikin sama saya, lihat itu apa namanya, bumi yang kamu injak aja nggak nampak jadi debu gitu, nggak nampak sama kamu, apalagi kamu, katanya begitu. Nah, kemudian saya kemudian tersadar, saya merasa bahwa inilah saya harus betul-betul daftar naik haji. Waktu itu saya terus mendaftar naik haji. Tapi memang kebetulan waktu itu nggak gampang naik hajinya, karena waktu itu banyak saat yang banyak yang dipotong-potong oleh pemerintah itu. Nah, alhamdulillah waktu itu saya bisa berangkat, tapi bukan dari haji Indonesia, tapi dari Australia. Dari Australia berangkat, apa namanya, hajinya dari Australia. Nah, sampai di sana kita waktu sebelum ibadah haji, kita diajak ke sholat di Raudah gitu. Waktu itu saya merasa bahwa sangat banyak desak-desakan itu, orang-orang kulit hitam itu besar-besar begitu. Saya akan kecil ya, walaupun juga hitam tapi kecil kan itu. Beda dengan orang Arab, hitam tapi gede gitu. Nah, saya waktu itu berpikir bahwa ini bukan yang sebenarnya. Saya bilang Allah tidak akan menginginkan ini. Ibadah kok begini, nggak akan. Makanya waktu itu kemudian saya berdoa. Saya bilang, ya Allah, saya ingin sholat di Raudah. Tapi saya tidak ingin disakiti dan tidak ingin menyakiti. Gitu. Saya baca Al-Fatihah, kemudian baca Al-Ikhlas 3 kali. Karena saya mendapat guru dulu bilang bahwa kalau baca Al-Ikhlas 3 kali sudah seperti membaca Al-Quran. Dan kalau membaca Al-Quran tidak ada satu setan pun yang akan mengganggu. Itu betul-betul saya yakini. Akhirnya begitu saya selesai berdoa itu, minta sholat di situ, itu tahu-tahu ada laskar-laskar yang penjaga masjid itu bergandengan tangan mengelilingi saya. Nah, itu waktu itu nyuruh sholat saya, sholat gitu. Akhirnya saya sholat, bermacam-macam sholat sunnah saya lakukan sambil nangis geru-geru waktu itu. Ya, karena begitu cepatnya doa saya itu dikabulkan. Nah, setelah saya sholat, saya nggak berani berdoa karena tadi saya berpikir bahwa saya mintanya itu minta sholat, bukan minta berdoa gitu. Akhirnya saya begitu selesai sholat, saya berdiri, langsung didorong sampai keluar pintu lagi saya. Saya juga sampai di luar saya langsung keluar. Nah, habis itu saya itu Lanjut Mas Pujo. Nah, hal itu saya bisa lakukan sholat di Raudah itu sampai 4 kali. Pertama 3 kali itu dengan doa yang sama. Tapi mungkin karena nakal saya waktu itu, pada hari keempat saya pengen sholat lagi, tapi saya dalam hati saya sudah bilang saya tidak mau berdoa lagi. Saya mau coba langsung berangkat ke sana tanpa berdoa. Nah, itu enggak tahu setan dari mana itu yang merasuki saya sampai berpikir begitu. Akhirnya saya malam hari jam 2 pagi itu saya mandi di hotel, saya mandi jam 2, terus nungguin pintu Raudah itu dibuka. Saya kedinginan di luar, kedinginan kayak gitu karena memang dinginnya minta ampun. Dingin di luar. Saya berdiri nunggu di depan pintu. Yang saya anggap itu adalah pintu yang paling dekat. Ternyata pas jam 3 pagi pintu Raudah dibuka, ternyata itu adalah pintu yang paling jauh.
saya lari masuk ke dalam rebutan sama orang, tapi ya kalah cepat sama anu kan. Saya sampai di tengah jalan berhenti saya. Akhirnya saya minta ampun sama Allah, istighfar, dan saya nggak dapat tempat, tapi kalau sudah mungkin waktu itu saya minta ampunnya mungkin dikabulkan. Waktu itu saya ditarik sama ada orang tua yang sholat di situ, saya ditarik terus disuruh sholat. Nah, sekali lagi saya waktu itu juga nangis gitu, diingatkan begitu. Tapi dengan kejadian begitu, terus terang waktu itu besok paginya itu saya harus pakai ihram berangkat ke Mekah. Nah, pada waktu berangkat itu saya sakit, saya badan panas gitu. Padahal sudah pakai baju ihram, jadi nggak boleh lagi kan, nggak boleh pakai minyak segala macam gitu. Nah, kemudian di bis saya dikasih obat sama dokter, kemudian sama nyonya juga disuruh baca, kan dia kasih buku gitu. Kasih buku bacaan itu untuk kalau sakit suruh baca. Saya baca sambil dikasih minum sama nyonya air zam-zam gitu. Kemudian saya tertidur di bis itu, di paling belakang saya tertidur. Alhamdulillah saya udah mikir bahwa saya sampai di Mekah nanti saya nggak akan bisa lakukan tawaf, sa'i, nggak bisa ini kan. Karena biasanya kalau saya panas begitu, demam begitu, biasanya nggak bisa sehari selesai. Nah, tapi alhamdulillah pas saya sampai besok paginya sampai di Mekah itu saya sakitnya itu hilang, sama sekali hilang, dan kayaknya nggak ada pernah sakit. Kemudian disitulah saya bisa lakukan tawaf, kemudian bisa lakukan sa'i, bisa umroh gitu. Mas Pujo, non sewu Mas Pujo, slide-nya masih diagem nggak? Enggak. Stop screen ya. Nggih. Lanjut Mas. Itu kejadian yang pertama. Kemudian pada waktu di Madinah itu ada teman di Semen Padang sana yang berangkat haji juga. Itu waktu itu selalu, tapi beda kloter sama saya ya. Dia selalu nitip salam sama saya. Lewat teman saya di Semen Padang. Sehingga setiap ketemu itu dia bilang, Pak Pujo dapat salam dari Pak Rizal di Gustian. Pak Pujo ada salam dari Pak Rizal di Gustian. Selalu bilang begitu. Nah, waktu itu waktu sholat maghrib di masjid itu, saya tuh semacam bicara sama Allah gitu. Ya Allah, saya punya teman namanya Rizal di Gustian. Dia saya haji tapi beda kloter dengan saya. Saya pengen ketemu ya Allah. Karena teman-teman saya ketemu tapi saya belum pernah ketemu. Saya pengen ketemu. Nggak ada hitungan detik. Tahu-tahu yang namanya Rizaldi itu selang 15 atau 10 baris di belakang saya itu manggil saya. Saya sampai kaget loh. Akhirnya saya tengok ke belakang. Terus dia saya panggil ke depan dia. Saya panggil ke depan. Ini saya tanya dia. Kamu tadi kok mau manggil saya padahal saya menghadap ke depan sana, semua pakai baju putih semua, tengok semua ini. Kok kamu tahu kalau di saya? Ternyata dia juga nggak bisa jawab pertanyaan saya. Iya, kenapa ya? Saya juga nggak ngerti. Saya juga nggak ngerti. Terus saya kasih tahu, karena saya habis berdoa isinya begitu tadi. Saya bilang gitu. Terus waktu itu dia tanya sama saya juga, kamu sudah sholat di Raudah berapa kali? Sudah pernah sholat di Raudah belum? Dia tanya gitu. Saya bilang sudah 3 kali, waktu itu 3 kali. Dia tanya sama saya, gimana caranya? Saya kasih tahu caranya. Tapi habis pertemuan itu, memang saya tidak pernah ketemu lagi sama dia. Saya tidak pernah ketemu lagi sama dia. Ketemunya sudah di Indonesia. Nah itu kejadian yang ketiga, yang kedua. Nah kemudian waktu di di Mekah itu
ada kejadian yang unik juga. Waktu di Madinah itu makanan itu berlimpah ruah sehingga sebagai manusia biasa begitu melihat makanan berlimpah ruah dia ngambil banyak-banyak. Nah, sehingga banyak sekali waktu itu saya lihat orang makan nggak habis, sehingga makannya dibuang, nggak habis dibuang. Nah, sepertinya itu dibalas di Mekah. Waktu di Mekah itu makanan yang datang itu kurang, selalu kurang, sehingga orang pada marah. Nah, penyelenggara bilang, ini sama yang saya sampaikan sama. Ya, nyatanya nggak ada, kurang katanya gitu. Terus habis itu oleh penyelenggara, oke, kalau gitu sekarang saya mau pakai nasi kotak biar pas gitu. Ternyata apa kejadiannya? Nasi kotak itu nggak datang-datang karena jalanan macet katanya. Sehingga begitu makanan datang itu kayak saya misalnya itu, ya saya udah nggak mau marah lah. Saya pergi aja keluar beli KFC lah, beli makanan apa kan dekat situ. Nah, sehingga karena saya tidak makan, beberapa teman juga tidak makan, berarti makanan sisa lagi, dibuang lagi. Hampir sama, dibuang juga sama dengan di Madinah, tapi dengan cara yang berbeda. Nah, itu kejadiannya. Suatu saat makanan belum datang, saya tuh beli KFC. Saya biasanya kalau beli, saya beli ada 8 atau 4 untuk istri dan teman sekamarnya, 4 untuk saya dan teman sekamar. Pas sampai dibagi di kamar, ada salah satu orang teman yang dari Caltech gitu nyeletuk dia. Waduh Pak Pujo, makan kok ayam lagi, nanti perutnya sakit loh, dia bilang gitu. Nah, teman yang 2 berikutnya itu bilang, jangan ngomong gitu dong, istighfar, nanti sakit loh perutnya. Nah, dia malah ketawa-ketawa. Akhirnya saya bertiga makan, yang satu nggak mau makan karena udah terlanjur ngomong bahwa kalau makan ayam sakit perutnya. Nah, setelah kita selesai makan, datanglah nasi kotak tadi. Akhirnya teman yang satu belum makan tadi buka. Ternyata apa kejadiannya? Isinya itu ayam. Gitu. Nah, begitu si ayam diminta sama teman-teman istighfar dulu sebelum dimakan. Nah, tapi dia ketawa-ketawa, akhirnya dia makan dan tanpa itu tidak ada beberapa detik langsung perutnya sakit. Perutnya sakit langsung dibalas di situ langsung total gitu. Bayar kontan. Ya, ini yaitu salah satu kejadian yang nah, kemudian waktu Bapak itu masih ingat waktu itu saya itu di sana adalah saat-saat yang genting dulu, waktu banyak yang meninggal untuk lempar jumroh itu. Itu saya alami. Pada pagi hari itu banyak yang meninggal ternyata. Saya diminta untuk yang sore. Saya ikuti yang sore. Tapi sore pun itu juga masih ramainya minta ampun itu. Waktu itu saya juga berdoa lagi karena saya merasa bahwa ini nggak mungkin Tuhan nggak mungkin ini bahwa lempar jumroh itu juga akan begini. Nah, saya berdoa lagi waktu itu. Waktu itu saya melihat ada yang mau lempar jumroh itu ada ibu-ibu di tengah, terus bapak-bapak mengelilingi di kiri kanannya atau samping-sampingnya itu sambil teriak Allahu Akbar itu. Terus kemudian juga ada yang kayak pakai ular-ularan gitu, bapak-bapak di tengah, di depan, ibu-ibu di belakang gitu. Nah, kalau melihat itu saya bilang sama bapak-bapak itu waktu itu, kalau bapak lakukan begini, kalau bapak kuat, orang lain akan kesakitan. Tapi kalau orang lain kuat, bapak akan kesakitan. Saya nggak mau begitu. Akhirnya kemudian oleh Pak Ustadznya diminta saya bilang saya sendiri aja, nggak saya waktu itu istri saya suruh minggir dulu di pojokan. Akhirnya saya berangkat sendiri dan saya katakan lagi bahwa saya bisa membaca Al-Fatihah kemudian baca Al-Ikhlas 3 kali. Saya bilang bahwa saya ingin melempar jumroh,
Tapi saya tidak ingin disakiti dan tidak ingin menyakiti. Waktu itu berjalan itu saya merasa waktu itu penuhnya kayak gitu, tapi saya merasa kiri kanan saya itu kosong. Kayak di mall jalan biasa gitu saja. Akhirnya saya dari depan, saya melempar jumroh 7 kali untuk saya sudah saya batin begitu, terus 7 kali lagi untuk istri, 7 kali untuk mertua. Waktu itu mertua saya nggak bisa ikut lempar jumroh, tapi nunggu di tenda. Saya itu saya balik oleh Pak Ustadz yang nunggu tadi, loh kok Pak Pujo sudah cepat sekali. Ini yang lain belum pada balik loh Pak Pujo, kayak gitu. Ya Pak, udah selesai. Saya bilang sama Nyonya waktu itu, ini kamu udah tak lemparkan, Ibu juga udah tak lemparkan. Kamu mau lempar sendiri apa enggak? Saya memang waktu itu pengennya jawaban istri saya itu sudah dicoba. Ternyata enggak, Nyonya pengen lempar sendiri. Nah, saya bilang sama istri saya, baca ini, dan kalau disenggol orang kiri kanan, tidak usah marah, tenang saja gitu. Alhamdulillah dengan doa yang sama, saya bisa ngantar istri sampai di depan persis itu. Waktu itu kan masih ingat bahwa yang kita lempar itu kan semacam tiang yang lebarnya itu 1x1 itu ya. Kalau sekarang kan lebar banget gitu, jadi lebih aman sekarang. Kalau dulu betul-betul bisa kita kena lempar dari sebelah sana juga bisa kena lempar. Nah dengan doa yang sama, alhamdulillah kita bisa lempar. Tapi waktu mau balik, Nyonya saya bilang, sepertinya ada satu yang tidak kena kayak gitu. Saya bilang, waduh, cari batunya gimana? Padahal waktu itu kita dibilang saja kalau sandal copot saja jangan pernah sekali-sekali ngambil. Tapi entah bagaimana waktu itu saya merasa bahwa saya gampang sekali ngambil batu yang ada di bawah. Rasanya kayak kosong saja. Nah itu yang saya ambil, saya kasihkan Nyonya, kemudian dia lempar. Alhamdulillah bisa semuanya. Kemudian yang lain lagi, waktu kita tawaf di Ka'bah gitu. Nah, saya memang dari awal begitu memandang Ka'bah, saya waktu itu tidak ngerti saya kenapa saya bilang saya tidak mau pegang Ka'bah gitu. Dan betul berkali-kali saya mencoba megang, selalu mental terus. Tapi saya sudah bilang bahwa nanti kalau saya umroh, saya baru bisa mau megang. Tapi ya betul alhamdulillah waktu haji memang nggak bisa, tapi setelah saya melakukan umroh itu alhamdulillah memang berkali-kali bisa megang itu Ka'bah itu. Nah ada satu kejadian yang lucu juga. Waktu itu saya biasanya kalau keluar dari hotel itu bersama Nyonya jalan-jalan bareng-bareng sehingga bisa saling mengingatkan kalau ada yang keliru gitu. Tapi waktu itu entah kenapa saya pengen jalan sendiri. Saya berjalan sendiri di luar halaman masjid. Saya lihat gitu, saya ngalamun waktu itu. Tapi entah juga nggak tahu juga setan dari mana waktu itu yang tahu-tahu saya ada orang jemaah haji itu bawa koper besar lewat di depan saya. Waktu lewat di depan saya dalam hati paling kecil yang paling dalam saya itu bilang shopping nih gitu. Saya juga nggak ngerti kenapa kok tahu-tahu begitu, saya juga nggak ngerti. Nggak ada itu kan detik, tahu-tahu mulut saya ini ditampar sama sorban. Saya masih ingat warnanya itu merah, kotak-kotak gitu. Jebret gitu. Saya istighfar habis itu. Itu istighfar, begitu istighfar, saya merasa salah gitu. Nah, tapi saya ingin tahu juga sebetulnya sorban siapa sih yang nampar saya ini. Kemudian saya nengok ke belakang. Ternyata di situ ada kira-kira jarak 10 sampai 15 meter ada dua orang yang sedang ngobrol. Dia pakai sorban kotak-kotak merah. Dia lagi ngobrol. Dalam hati saya apakah mungkin ini malaikat pinjam sorbannya itu untuk menampar mulut saya mungkin gitu. Nah, makanya saya terus kemudian istighfar. Nah itu
ada beberapa kejadian yang saya alami saat saya naik haji. Nah, kemudian topik yang lain ya, topik yang lain kejadian-kejadian yang saya alami ini apa namanya, mungkin saya banyak melakukan apa namanya, memberikan manfaat bagi orang lain. Itu mungkin ya, sayanya mungkin. Nah, pernah suatu saat waktu saya dinas di Semen Padang, itu apa namanya, saya naik pesawat dari Padang untuk rapat di Jakarta. Ternyata sampai di atas itu baru 10 menit terbang dari Padang, pesawat Garuda atau apa dulu waktu itu, apa namanya, terbakar. Waktu itu di kabin itu keluar asap, penuh dengan asap akhirnya waktu itu. Dan apa namanya, saya memang hobinya duduk di paling pinggir sehingga saya bisa melihat keluar. Saya lihat di bukan paling apa, di mesinnya itu ternyata kok belum ada keluar asap. Pada waktu kejadian itu, pertama kali yang saya ingat itu adalah bahwa saya apa namanya, saya dalam hati saya bilang bahwa aduh, anakku nggak punya ayah lagi ini. Waktu itu anak saya masih 1. Jadi bukan bilang, waduh, istriku nggak punya suami lagi, enggak. Bukan begitu. Tapi waduh, anakku nggak punya ayah lagi. Gitu. Baru habis itu ingat berdoa. Saya ingat berdoa, nah, apa namanya, minta untuk diselamatkan itu. Tapi waktu itu pesawat akhirnya jalan rendah itu. Terus kemudian ada kapten pilot yang mengumumkan bahwa pesawat terpaksa mendarat darurat dalam waktu 25 menit. Bayangan dalam kondisi terbakar begitu harus 25 menit. Rasanya kayak apa namanya, setahun mungkin di dalam pesawat itu. Semua udah pada jerit-jerit, sudah pada nangis begitu. Nah, karena lamanya itu saya berpikir waktu itu juga gitu juga. Jangan-jangan apa namanya, kompasnya sudah nggak aktif, segala macam nggak aktif, sehingga nggak bisa arah lagi. Nah, waktu itu sudah sampai di arah apa namanya, Sumatera Selatan. Sumatera Selatan, Sungai Musi itu dia ikuti. Sungai Musi itu dia ikuti. Saya dalam hati saya, wah kalau sudah disuruh pakai pelampung, ini pasti sudah nggak bisa diselamatkan lagi. Waktu itu sampai keluar apa namanya, maskernya, masker di pesawat itu sampai keluar karena asap sudah penuh sekali gitu. Nah, tapi alhamdulillah kira-kira apa namanya, 10 menit sebelum mendarat asap sudah pada hilang, terus kita mendarat darurat di Palembang. Waktu itu kira-kira sepertiga orang lebih penumpang itu keluar dari bandara nggak mau naik pesawat lagi, stres. Sepertiga lebih juga minta ganti pesawat gitu. Waktu itu saya berpikir kalau memang apa namanya sudah ajal saya tadi mesti sudah meledak. Nah, sekarang sebetulnya ini ajalnya siapa gitu. Saya berpikir begitu. Saya harus ke Jakarta, ditunggu rapat, harus naik pesawat apa? Harus naik apa ini? Mau keluar naik taksi atau naik pesawat pengganti atau tetap naik ini? Nah, waktu itu saya pikir udah, saya akan naik pesawat yang rusak itu karena katanya diperbaiki dalam waktu 3 jam. Dan saya yakin pilot tidak akan mau mati konyol. Makanya pesawat betul-betul dicek. Akhirnya saya naik pesawat yang apa namanya, rusak tadi, sudah diganti alatnya dari Jakarta. Saya naik itu setelah 3 jam dan alhamdulillah selamat waktu itu. Nah, ada satu lagi kejadian. Saya sebetulnya karena waktu itu saya di pemasaran ya, jadi seminggu itu bisa apa namanya 3-4 kali saya naik pesawat. Bahkan sering kali saya naik pesawat dari Jakarta sampai di Padang. Sampai Padang saya belum sempat turun ke bawah, apa namanya, protokol saya sudah ngasih tiket pesawat lagi untuk suruh balik ke Jakarta lagi. Itu sering kali kejadian begitu. Nah,
waktu itu saya naik pesawat dari Bengkulu menuju Jakarta. Waktu itu saya naik pesawat Fokker 28, itu jet tapi kecil, itu sampai di atas, sepertinya itu pilotnya yang kurang ajar waktu itu. Karena cuaca bagus, tapi kemudian pesawat itu dibelokkan untuk masuk ke awan hitam. Gitu. Sehingga begitu masuk awan hitam, langsung disambar petir, saya masih ingat sekali, buar, gitu, api itu menyala dari depan, karena pintu depan itu, pintu pilot itu masih bisa buka tutup karena pesawatnya kecil. Gitu. Nah, waktu itu begitu sambar petir gitu, pesawat itu suaranya blek gitu. Saya pikir ada yang sobek gitu. Nah, sampai di Jakarta pesawat itu jalannya miring. Jalan miring, semua penumpang udah berkeringatan semua itu, miring. Ternyata begitu mendarat, saya lihat ternyata penangkal petir yang di belakang, yang di ekor belakang itu ternyata patah. Sehingga talinya ekor tadi, talinya penangkal petir tadi menghantam bodi terus, makanya bunyi black itu. Tapi begitu dimiringkan, itu talinya nggak menghantam bodi. Nah, untungnya talinya itu tidak masuk ke propeller di pesawat itu. Kalau sempat waktu itu memang masuk, ya udah habis mungkin gitu. Nah, ini kejadian yang mengerikan menurut saya waktu itu saya alami, walaupun banyak sekali kejadian-kejadian yang saya alami di atas pesawat itu, sampai waktu itu saya berpikir apakah saya selamat ya sampai di pensiun nanti. Saya berpikir gitu waktu itu. Karena waktu itu waktu banyak sekali pesawat di Indonesia yang jatuh itu, saya naik pesawat Adam Air waktu itu, cuaca lagi jelek, tapi saya harus pulang ke Padang karena memang harus ada rapat di Padang. Itu pesawatnya rusak di darat, tapi diperbaiki ya, orangnya yang mekaniknya itu sambil bawa obeng, bawa kunci kunci Inggris, sambil bawa palu segala macam depan saya, wih gila ini. Tapi ya waktu itu sudah pasrah aja waktu itu. Alhamdulillah ya sampai pensiun sampai saat ini aman, masih selamat. Ini waktu kejadian saya naik pesawat masih dilindungi sama Yang Maha Kuasa. Nah, kemudian ada kejadian lagi. Waktu saya pulang dari sholat Jumat, di dalam komplek padahal itu, di dalam komplek saya pulang naik sepeda motor. Pelan-pelan saya. Nggak tahunya dari belakang. Di depan saya itu, tahu-tahu dari belakang itu ada mobil ngebut. Sedan itu ngebut. Padahal itu waktu itu banyak orang pulang Jumatan. Itu mobil ngebut terus menghantam saya sampai kaget tuh, menghantam saya terus nggak berhenti mobil, ngejar terus ke saya tuh, ngejar terus itu. Untungnya di depan saya itu ada mobil juga, sehingga saya tidak terlempar, saya masih di atas sepeda motor. Teman-teman, tapi sepeda motor itu saya jadi separuh jadinya, karena ringsek masuk terus dipepet terus gitu sama mobil itu, nggak berhenti, mobil itu nggak berhenti terus itu. Sampai orang-orang yang pulang masjid itu gedor-gedor pintunya mobil itu, matikan mesin. Saya tetap di atas itu. Yang saya heran, kaki saya itu bisa naik di atas kacanya depan mobil saya itu. Kalau enggak, pasti kaki saya udah remuk mesti. Karena sepeda motor itu tinggal separuh. Nah, begitu orang luar teriak-teriak itu, bapak yang nyopir itu bukan mematikan mesin, tapi justru ganti prosedur mundur. Begitu ganti prosedur mundur kenceng lagi, mundur nabrak mobil belakang. Untung di belakang nggak ada orang juga. Nah, begitu dia mundur, saya jatuh karena sepeda motor sudah tinggal separuh tadi kan. Jatuh, saya melompat ke samping karena takut marah, mobilnya nggak bisa berhenti. Nah, itu alhamdulillah saya masih selamatkan dengan kejadian itu. Makanya saya pikir bahwa kita manusia ini sebetulnya dekat sekali dengan kematian. Gitu. Karena siapa sih nyangka kalau di dalam komplek, di dalam pulang Jumatan, orang ramai begitu, tahu-tahu ada mobil kencang sekali begitu. Dan ternyata bapak-bapak usianya sudah 75-an. Gitu. Ternyata katanya dia juga tidak ngerti kok gasnya itu bisa mancal gitu. Jadi
ternyata setelah disetting kemungkinan itu di bawah telapak kakinya itu ada karpet yang tebal sekali, sehingga dia harusnya ngerem, ternyata selain ngerem juga itu menghantam menyenggol gasnya itu, sehingga nggak malah justru nah itu katanya. Jadi mungkin teman-teman juga harus berhati-hati kalau pakai karpet di mobil, usahakan jangan yang tebel-tebel, jangan yang keras begitu, karena nanti bisa kejadian itu. Nah, satu lagi, saat saya bermain golf di Bali, itu kejadiannya juga saya waktu itu training di Bali selama 2 minggu di sana. Waktu itu memang ada teman di Bali bilang sama saya, nanti pada waktu hari Sabtu Minggu kita main golf. Makanya saya dari Padang bawa stick golf waktu itu. Nah, karena saya training itu harus lulus gitu, makanya sementara saya juga nggak boleh ketinggalan dengan jalan-jalan di Bali. Nah, maka pagi belajar sampai sore, begitu sore selesai belajar, jalan-jalan di Bali, muter-muter sampai malam. Kemudian malam hari saya harus belajar, bikin PR, belajar gitu. Itu setiap hari gitu. Nah, pas hari Minggunya mungkin badan saya udah capek, tapi karena udah janji, saya akhirnya tidak berangkat golf di gunung itu. Nah, padahal semua saya sudah makan, sudah minum, sarapan pagi, segala macam. Nah, mungkin tidak terasa bahwa mungkin untuk Mas Gunawan penting sekali ini, walaupun mungkin tidak haus, tidak panas, tapi karena matahari kencang sebetulnya kan, karena dingin di situ, nggak terasa panas, sehingga mungkin saya waktu itu kurang minum. Pulang dari situ saya bersama teman, sebelum sampai hotel saya mampir dulu di kayak semacam Alfamart gitu yang gede gitu. Saya beli minum, sementara 2 orang teman saya beli buah di luar. Begitu saya ngambil air minum, mau bayar di kasir, itu telinga saya itu mendengung, kencang sekali, berbunyi ngung 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 gitu, terus pet gitu. Saya nggak bisa lihat apa-apa, gelap, semua gelap. Waktu itu saya berpikir, jangan-jangan ini yang disebut dengan stroke. Pertama gitu. Terus yang kedua, jangan-jangan akhirnya saya pegangan meja di kasir itu. Pegangan meja kasir, untung nggak pegangan kasirnya ya, tapi pegangan mejanya gitu. Nah, terus kemudian saya berpikir, apa ini yang namanya orang mau meninggal? Saya begitu. Terus saya cepat-cepat berdoa waktu itu. Karena udah gelap, nggak. Terus kemudian saya berdoa, ya Allah, kalau memang saya mau dipanggil, saya mohon untuk dipanggil di rumah, bukan di sini, saya bilang. Begitu selesai saya ngomong begitu, itu terdengar suara kasir itu. Tadinya kan tidak terdengar sama-sama, sepi, betul-betul sepi, nyenyet itu. Hening sekali dan gelap sekali gitu. Begitu saya selesai berdoa gitu, terdengar dari jauh sekali itu terdengar suara kasir itu. Pak, misalnya dibilang 30.000 Pak gitu. Jauh sekali itu. Saya waktu itu masih bisa jawab, akhirnya saya jawab, sebentar ya. Tapi saya nggak tahu apakah mata saya waktu itu merem atau waktu itu mata saya melek tapi nggak lihat, nggak ngerti saya. Bentar. Tapi kemudian dari situ lama-lama terang, suara dari luar pun saya dengar, terus kemudian terang, saya nampak kasir tadi, kemudian saya keluarkan uang sesuai dengan permintaan itu. Cuman waktu itu saya lihat mobil saya di luar, saya berpikir saya kuat nggak ya sampai di mobil itu. Saya merasa kuat, saya keluar, begitu duduk di dalam mobil, keringat dingin keluar banyak sekali kayak orang mandi itu. Saya pucat, kata teman saya pucat sekali. Karena saya panggil teman saya, terus dia kaget, terus akhirnya ke mobil. Nah, sembuhnya bagaimana waktu itu? Waktu di hotel itu kan saya bersama 4 orang dari Semen Padang. Yang 1 orang itu ibu-ibu, suaminya itu dokter. Gitu.
Nah, kemudian dengan dia memegang kepala saya, leher saya itu, wih panas sekali, Pak Pujo, sebentar saya ambilkan obat gitu. Nah, kemudian dia pergi ke kamarnya, saya dikasih obat sama dia. Karena dia itu istri dokter, saya yakin bahwa ini obatnya benar kan itu. Begitu saya minum, dia telepon suaminya di depan saya. Mas, Pak Pujo itu sakit begini, tak kasih obat ini nggak apa-apa ya. Kaget saya waktu itu. Saya langsung beri kurang ajar. Saya kaget. Terus yang teman saya tanya, ada apa Pak Pujo? Nah, sampean ini obatnya ini loh, udah masuk ke perut saya. Lah kok sampean baru tanya sama suamimu itu lah. Lah kalau suamimu tadi di sana bilang, oh jangan itu kan udah terlanjur masuk ke dalam perut. Tapi dengan kagetnya saya itu malah saya jadi sembuh gitu. Nah ini nih apa namanya kejadian yang saya alami. Jadi mungkin para olahragawan, para golfer segala macam itu orang jalan-jalan apa namanya Mbak Titi saya lihat sering jalan-jalan di itu walaupun terasa bahwa udara dingin sejuk tapi minumnya juga harus apa namanya dipenuhi seperti itu. Nah ini ada satu lagi sebenarnya yang kejadian yang menurut saya luar biasa. Saya masih sampai jam berapa Mas Toto? Normanya 8:30, tapi malam ini monggo lah, lanjut aja. Nah, Nanti ini yang teman-teman juga apa? monggo ikutin. Semoga aja sih semuanya bisa ngikutin sampai jam 9, tapi jangan jam 12 malam. Nah, ini yang rezeki yang luar biasa dari Jumat Berkah ini. Jadi suatu saat saya itu pulang dari Jakarta, pulang ke Salatiga. Adik saya yang perempuan yang ragil itu kan apa namanya udah lama ditinggal suaminya meninggal ya. Nah, dia tidak punya pekerjaan tetap gitu. Pas saya pergi ke rumah adik saya itu dia lagi bungkusin nasi bungkus gitu banyak sekali. Nah, kemudian saya tanya adik saya, ini dapat borongan dari mana? Saya bilang gitu. Terus adik saya bilang, Mas, ini kan dari Jumat. Apa namanya? Saya selalu membuat nasi untuk Jumat Berkah katanya gitu. Saya waktu itu kaget. Saya waktu itu dalam hati kecil saya yang paling dalam, saya bilang bahwa, loh, adik saya itu nggak punya apa-apa, nggak punya kerjaan tetap, tapi setiap Jumat bisa apa namanya membuat nasi apa namanya Jumat Berkah ini yang dibagi-bagi gitu. Nah, saya waktu itu dalam hati kecil saya bilang, ini dapat uang dari mana? Saya dalam hati paling kecil gitu. Saya bertanya ke Allah tentunya, ke Maha Kuasa. Dapat uang dari mana ya Allah? Gitu. Udah begitu aja. Saya bertanya begitu. Ternyata besok paginya adik saya itu apa namanya kirim WA ke saya, Mas, ini ada rumah di Salatiga yang ada kos-kosannya mau dijual, gitu. Nah, waktu itu saya sudah punya kos-kosan di Salatiga dan apa namanya tentunya dikelola adik saya juga, nggak hasilnya juga nggak pas-pasan saja, gitu kan? Saya nggak mau. Dalam hati kecil saya nggak mau. Nggak lah, cukup satu saja kos-kosan ini. Tapi entah kenapa saya itu pengen sekali lihat di situ. Pengen sekali lihat kos-kosan itu. Dan kemudian saya tengok di kos-kosan itu sama tante saya. Saya tengok, tapi entah mengapa juga saya begitu masuk rumah itu rasanya adem, ayem, enak sekali di situ. Gitu. Nah, sehingga saya tertarik untuk membeli. Gitu. Padahal tadinya saya nggak mau membeli. Terus akhirnya saya bilang sama tante saya, tante, mau nggak mengelola kos-kosan ini? Kalau mau saya beli. Saya bilang gitu. Terus akhirnya tante saya telepon anaknya, terus izinkan, oke. Akhirnya saya tawar kos-kosan itu. Tapi karena masih tawar-menawar, saya bilang, ini harus diputuskan besok pagi, karena ini untuk hadiah ulang tahun istri saya. Saya bilang gitu. Nah, kemudian apa namanya malam hari dikasih tahu bahwa udah oke, harga segitu udah oke.
begitu udah oke, besok paginya adik saya itu WA sama saya. Terima kasih ya Mas, sudah dibeli rumah itu sehingga saya dapat fee untuk menjualkan. Waktu itu sebanyak 25 juta. Saya waktu itu langsung madep gitu. Oh, ini jawaban pertanyaan saya dari Yang Maha Kuasa, dari Allah saya bilang. Tapi kemudian saya bertanya lagi. Lah itu kan dari duitku. Terus terang saya gitu, dalam hati kecil saya gitu. Loh itu kan dari duitku. Lah terus aku dapat dari mana gitu. Juga enggak betul-betul kaget juga. Dia bilang sama saya, Pak Pujo, itu kan kantor itu di situ, alamat kantor saya tulis di situ. Kemarin saya itu menang tender di Kemenhan. Hari ini itu ada audit dari Kemenhan datang ke kantor saya mau melihat bahwa itu adalah kantor itu adalah milik saya. Kalau kantor itu bukan milik saya, masih kontrak, maka tender saya jadi batal. Kemenangan saya jadi batal. Makanya ini buru-buru saya untuk beli dari ini karena besok orangnya mau mengaudit saya. Waktu itu kaget saya. Saya pikir inilah jawaban dari Allah bahwa ini adalah jawaban dari Yang Maha Kuasa tadi atas pertanyaan saya tadi. Jadi itulah bahwa Yang Maha Kuasa itu kalau memberikan rezeki itu tidak akan kemana. Itu jawabannya. Jadi mungkin kita harus hati-hati semuanya kan itu. Nah ini ada beberapa tadi macam-macam tadi ada itu sedikit cerita. Terus kemudian juga terus terang saja waktu itu saya itu sudah belajar Al-Quran dari mulai SD, SMP, SMA, mahasiswa sampai bekerja itu tidak pernah bisa baca Al-Quran. Enggak pernah bisa. Saya juga nggak ngerti kenapa nggak bisa. Sampai waktu itu saya frustasi. Saya berpikir jangan-jangan memang Allah ini marah sama saya sehingga saya tidak boleh membaca Al-Quran. Tapi saya tidak mau, waktu itu saya tidak mau mengalah. Akhirnya yang saya baca adalah bahasa Indonesianya. Kemana-mana saya baca, karena saya mengiri saya setiap di pesawat ada orang yang baca Al-Quran, di mana-mana saya lihat dibaca Al-Quran, saya kok nggak bisa gitu. Akhirnya saya bawa juga Al-Quran, tapi yang saya baca adalah terjemahannya gitu, supaya kelihatan saya bisa baca Al-Quran kan gitu. Itu nggak bisa. Kemudian saya pensiun, saya juga tetap belum bisa, saya sampai bingung saya kenapa kok begini gitu. Akhirnya saya mencari guru di Jakarta, gimana caranya dapat. Waktu itu ya begitu saya niat begitu, tahu-tahu guru ngaji anak saya yang di Padang itu WA sama saya. Pak Pujo, saya meneruskan S3 di UIN. Saya sekarang tinggal di Jakarta, Pak Pujo. Wah, saya senang saya. Wah, ini berarti Tuhan memberikan jalan ini bagi saya ini. Akhirnya Pak Ustadz tadi saya bilang, Pak, kalau gitu saya tolong diajari ngaji lagi dong. Sama kayak anak-anak dulu, nanti hari apa bisanya. Tapi lagi-lagi jawaban dia apa waktu itu, Pak Pujo, saya pengen S3 saya lekas selesai Pak Pujo, makanya saya tidak ada waktu untuk ngajar itu. Waduh, saya loyo lagi waktu itu. Nah, tapi alhamdulillah waktu itu ketemu sama Mbak Titik sama Mas Hari, yang waktu itu juga sama-sama pengen belajar Al-Quran gitu. Nah, waktu itu guru ngaji di temannya Mbak Titik di UIN itu yang biasa ngaji juga katanya itu mau datang ke tempat saya untuk ngaji. Dan waktu itu pernah suatu saat saya lagi belajar Iqra gitu, tapi sudah di Iqra yang keberapa itu yang terakhir itu ya. Yang terakhir itu ada ayat-ayat itu saya lagi membaca itu anak saya yang waktu itu masih SMP kelas 1 waktu itu masih ingat SMP kelas 1 saya dibetulkan sama anak saya dia sambil memakai sepatu mau sekolah berangkat sekolah dia hafal juz 30 itu dia bacain itu yang benar begini ya mau dia wah saya kaget juga waktu itu kaget dan malu kan itu saya tambah serius untuk belajar dan ya alhamdulillah waktu itu setelah kalau nggak salah 3 bulan habis itu saya sudah
punya niat juga. Nanti begitu saya baca Al-Quran pertama kali, saya ingin membaca di Madinah. Dan alhamdulillah memang terkabul. Waktu itu saya pertama kali membaca surat membaca Al-Quran itu di Madinah. Saya pertama kali baca itu di Madinah. Itu yang dan saya alhamdulillah itu pertama kali saya membaca Al-Quran itu tanggal 6 Maret 2019. Itu saya baca pertama kali di Madinah. Itu saya catat tadi. Alhamdulillah sampai saat ini saya sudah 8 kali khatam lah sejak itu. Alhamdulillah sampai saat ini sudah 8 kali khatam. Itu saya catatin semua. Tanggal berapa saja saya khatam. Saya niatkan begitu. Nah ini mungkin itu beberapa mungkin itu dulu Mas Toto, ini banyak sekali, makanya saya bilang tadi kalau saya cerita tentang pengalaman saya mungkin banyak sekali, tapi mungkin itu dulu, nanti yang lainnya banyak lagi. Kalau memang ada waktu lagi saya juga mau untuk sharing pengalaman. Tapi yang jelas bahwa yang saya lakukan mungkin ya masih jauh lah dari sempurna ya, bahwa bahwa sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Saya meyakini betul memang iya, karena saya terus terang sekarang juga ingin berbuat begitu, karena supaya ya saya dan istri, anak-anak saya juga, karena begini, ternyata waktu itu orang tua saya itu juga melakukan hal yang sama, sehingga saat ini saya sering dimudahkan dan sering ditolong orang. Ya, taunya saya kenapa bapak ibu saya itu begitu adalah ternyata setelah sekarang ini di Salatiga itu banyak teman-teman yang bukan teman-teman ya, bukan teman-teman bapak saya atau apa gitu. Teman-teman saya pun pada bilang sama saya, dulu aku pernah ditolong sama bapakmu begini, dulu aku tolong sama ibumu begini. Pada cerita sama saya, padahal waktu itu saya juga nggak ngerti gitu. Nah, saya juga sekarang juga ingin begitu supaya anak-anak saya juga nanti juga akan ditolong sama banyak orang. Mungkin itu dulu Mas Toto yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Mohon maaf juga kalau bukan ini menggurui, tapi inilah pengalaman saya yang sebenarnya itu kalau saya ceritakan, saya selalu mewek gitu ya. Mungkin itu yang saya jadi tapi kan itulah kadang-kadang manusia, bahwa kita paham betul begini bagusnya begini, tapi kadang-kadang masih juga masih juga istilahnya itu, perjalanan hidup kita kadang-kadang sok kiri ke kanan masih juga gitu. Mungkin tapi dengan banyak teman begini, insya Allah akan banyak yang saling mengingatkan. Mungkin itu dulu Mas Toto. Kalau ada yang sharing lagi, bertanya, monggo silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mas Jo. Cerita yang menarik, dan saya rasa juga teman-teman sudah mulai penasaran, pengen tahu lebih dalam gitu ya. Tapi barangkali yang perlu dilengkapi supaya berimbang, Mas. Kalau tadi banyak cerita tentang kesulitan, blessing ya, keajaiban itu Allah yang punya, dan Mas Pujo sudah merasakannya. Karena topiknya tadi kan salah satu yang menarik dari kata-kata itu, bahwa Mas Pujo ini nggak ingin menyakiti dan tidak ingin disakiti, dan ingin sebanyak mungkin berbuat kebaikan buat orang lain. Karena menyadari bahwa kebaikan yang diterima saat ini Mas Pujo bukan tidak mungkin juga itu karena kebaikan dari orang tua terhadap sesamanya begitu. Dan ini menjadi semacam pembelajaran juga buat kita. Dan satu kata tadi sebetulnya yang menarik Mas Pujo bilang, saya dibuat kaget sehingga saya malah jadi sembuh gitu.
Ini juga mungkin jadi semacam tip nih kalau mau sembuh, mengaget-ngagetkan dirinya gitu. Mas Pujo, tambahin Mas, kira-kira langkah kebaikan yang perlu kita contoh, yang kita semua mungkin pasti punya kemampuan, karena kuncinya adalah panggilan jiwa, willingness ya. Semua orang bisa berbuat kebaikan. Dan bukannya bermaksud ria atau pamer, tapi ini menginspirasi, karena tujuan dari member gatheringnya Indonesia Happy Living ini adalah berbagi supaya menginspirasi orang lain berbuat yang sama, sebanyak mungkin berbuat kebaikan bagi orang lain. Monggo, Mas Pujo, mungkin bisa ditambahkan sedikit sebelum teman-teman pada bertanya. Silakan. Apa ya Mas ya? Makanya kadang-kadang saya berpikir bahwa saya ini sebenarnya biasa-biasa aja sih, nggak ada yang luar biasa gitu. Jadi hanya setiap apa yang saya hadapi, seperti apa yang selalu saya hubungkan dengan Yang Maha Kuasa, karena bahwa yang namanya daun rontok pun itu juga atas izinnya gitu. Betul. Nah, ini mestinya itu itu yang dan memang kita kan diberi pikiran, kita diberi akal, ya harus berusaha gitu, harus berusaha. Yeah. Ini yang mungkin itu saja sebenarnya Mas. Matur nuwun, Mas Pujo. Sahabat-sahabat bahagiaku, Mas-mas dan Mbak sekalian, kita sepakat untuk tidak menggunakan Pak dan Bu. Kita menggunakan Mas dan Mbak. Ya. Ini saatnya barangkali teman-teman ingin bertanya, menggali lebih dalam dari Mas Pujo. Dan untuk teman-teman yang belum mengenal dekat dengan Mas Pujo ini adalah Ketua Umum IKAS Mansa. Jadi periode pertama, periode kedua ini beliau yang diberikan amanah untuk ngayomi dan memberikan panutan bagi teman-teman alumni IKAS Mansa. Dan tadi di slide yang paling bawah, setelah tadi memimpin Semen Padang, sekarang didorong oleh teman-teman untuk nyalon di 2024 nantinya. Mohon doanya, ini bukan maunya Mas Pujo, tapi maunya justru kemauan dari teman-teman sekalian. Kemauan teman-teman sekalian yang ingin melihat Salatiga tampil beda di saatnya nanti. Dan kita percaya doa dan dukungan teman-teman sekalian insya Allah bisa mewujudkan juga keinginan kita sebagai orang yang punya ikatan batin dengan Salatiga. Kami persilakan buat teman-teman sekalian yang ingin bertanya, monggo silahkan open mic, silahkan bertanya. Mungkin kita akan punya waktu sampai 9:30 ya. Nanti kita akan coba tutup di 9:30. Kita masih punya sekitar 30 menit. Saya persilakan teman-teman, semoga. Mbak Titi Pramudia, monggo. Monggo Mae. Matur nuwun Mas Toto, matur nuwun Mas Pujo. Saya tidak mau bertanya, tapi saya ingin menggarisbawahi beberapa hal yang sangat positif yang disampaikan oleh Mas Pujo. Hal yang pertama adalah secara spiritual, beliau selalu mengkaitkan dengan hubungannya dengan Yang Maha Kuasa, sehingga banyak sekali kemudian kemudahan yang beliau dapatkan. Kita semua yakin bahwa kemudahan itu kalau ukuran saya yaitu bahkan di atas 80% itu Allah yang punya kehendak, yang sisanya adalah memang upaya kita gitu ya. Kemudian yang kedua, bagaimana Mas Pujo tadi memberikan contoh kepada kita, ya melalui adiknya bahwa bersedekah mau Jumat mau tidak Jumat itu menghadirkan rezeki yang juga akan mengalir. Dan yang ketiga, ketika ayah kita memberikan kemudahan kepada orang lain, alhamdulillah kemudian kita semua diberikan kemudahan oleh orang lain pula. Karena hidup tidak pernah tahu gitu ya, ke depan apa yang akan terjadi. Kita saat ini mungkin sedang dibutuhkan orang lain, one day kita membutuhkan orang lain. Kalaupun kita tidak membutuhkan orang lain, mungkin anak-anak kita yang butuh. Sehingga memang tidak ada pilihan untuk hal yang satu ini, memang kita harus baik kepada semua orang, bahkan di dalam kitab suci kita semuanya, apapun agama kita
kita pun diajarkan untuk baik bahkan pada musuh kita. Karena suatu saat musuh kita itu akan menjadi teman yang paling baik bahkan terhadap kita. Saya rasa banyak sekali nilai-nilai positif tadi yang Mas Pujo sampaikan, dan terakhir tadi Mas Pujo cerita mengenai belajar Al-Quran. Memang betul bahwa waktu itu guru saya dan kemudian kami bersama-sama belajar Al-Quran di rumahnya Mas Pujo. Kemudian alhamdulillah kita semuanya kemudian bisa membacanya dengan baik. Nah, sekarang ini sudah masuk ke dalam tahap berikutnya. Ini ada Mbak Runi, ada Mbak Kurnia, ya Mbak Nuni, ada beberapa kawan-kawan di sini. Ini kita sudah memasuki tahap untuk belajar tahsin, belajar tajwid gitu ya. Karena dirasakan membaca Al-Quran akan lebih sempurna kalau kita juga bisa membacanya dengan baik. Apalagi kita usia sekian ini, nafas sudah juga tidak panjang, jadi harus juga belajar untuk bagaimana memotong dalam satu ayat itu supaya bacaannya tepat. Jadi jangan sampai maknanya berbeda dengan yang kita ketahui. Nah, ini yang juga bagi kawan-kawan IHL, ini satu tambahan kegiatan buat kita semua. Ada 2 grup sekarang ini yang belajar tahsin dari teman-teman IHL, dan alhamdulillah bersama kakak saya yang juga lulusan Semansa ya, Semansa 66, itu kita, ini ada Mbak Yani juga dari Balikpapan, itu juga ikut belajar tahsin. Jadi mudah-mudahan ini juga bisa menginspirasi, tidak harus dengan kami atau tidak harus dengan kakak saya, mungkin kita tahap berikutnya adalah memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Insya Allah dalam kehidupan kita akan berakhir dengan bahagia, dan di perjalanan hidup kita di dunia ini kita juga akan bahagia. Itu saja Mas Toto, dan matur nuwun buat Mas Pujo yang sudah sangat menginspirasi. Matur nuwun Mbak Titi. Monggo teman-teman yang lain. Jadi kalau saya cerna ya dari pemaparan dari awal tadi Mas Pujo, kalau kita bicara tentang 5 power, 5 power ya. Ini Mas Pujo ini power of receiving-nya itu kuat. Power receiving itu adalah kemampuan diri kita mengelola tekanan yang datang kepada diri kita. Orangnya nggak akan pernah ngeluh. Karena kalau orang yang power of receiving rendah itu ada apa-apa sedikit ngeluh, komplain. Tapi kalau power of receiving-nya kuat, itu kayak elastisitas. Jadi tekanan itu mental justru menimbulkan energi yang lebih besar. Nah, ini power of receiving. Yang kedua, power of giving. Kemampuan dan kekuatan berbagi. Nah, ini yang juga menginspirasi. Kita yakini bahwa berbagi itu bukan hanya untuk diri kita, tapi juga anak turun kita dan untuk kita semua. Seperti tadi saya bilang, bahwa apa yang diperoleh sekarang juga tidak terlepas barangkali dengan berbaginya orang-orang tua kita dulu. Insya Allah kalau berbaginya nggak balik ke Mas Pujo, baliknya ke Putra Wayah, gitu ya kira-kira. Jadi monggo teman-teman sekalian, masih ada lagi yang ingin menggali lebih dalam. Ayo silakan, jangan malu-malu. Ini adalah dari kita untuk kita berbagi kebaikan supaya inspirasinya bisa kita tangkap. Silakan. Ada? Open mic, silahkan. Kita kok isin-isin ya? Sambil ngopi boleh kok. Ya. Pisang goreng cepake gitu ya. Ini kayaknya hostnya juga pengen ngopi dulu. Mbak Restu kayaknya, Mas. Monggo Mbak Restu, langsung open mic Mbak. Ya Mas, sebentar. Oh ya udah. Terima kasih Mas Toto dan juga Mas Pujo. Ini memang sangat memberikan wawasan dan juga ini luar biasa memang cerita-cerita Mas Pujo. Nah, yang ingin saya tanyakan Mas Pujo, apakah saat ini selain sebagai ketua Iskamansa tadi ya Pak ya, itu juga ada ya, apakah ada kegiatan-kegiatan sosial yang sifatnya mungkin lebih ke masyarakat, mungkin ada
sekolah TPA atau apa gitu Mas yang ingin saya tanyakan. Jadi yang memang rutin dikerjakan untuk masyarakat. Terima kasih. Itu aja Mas Toto. Ih, matur nuwun. Mas Pujo bisa langsung direspons, monggo. Matur nuwun, Mbak Restu. Jadi apa namanya, mungkin begini. Ini kadang-kadang kalau yang begini kan susah diomongin. Nggak usah diomongin jadi tadi yang dibilang di Kasemansa tadi Mbak, bahwa memang di situ kita banyak berbagi di Kasemansa itu. Kasemansa itu banyak berbagi bahwa di alumni, makanya saya waktu itu saya selalu bilang sama teman-teman di Salatiga, terutama di SMA, buatlah ikatan alumni di situ. Karena di situ banyak sekali manfaatnya dan luar biasa manfaatnya. Seperti yang kita lakukan di Kasemansa itu, kita punya bagian sosial itu yang memberikan manfaat bagi alumni yang lagi ada masalah gitu ya, kita bisa bantu. Kemudian dari guru-guru kita gitu juga kita bisa bantu. Kemudian dari seksi pendidikan kita juga ada beasiswa di situ. Nah ini Mbak Lala ini yang sering Mbak Lala masih ada di sini nggak ini? Ada. Saya Mas, ya menyimak. Oh ya, nah, ini yang membackup selalu saya sebagai host di belakang layar, Mas Pujo. Nah itu yang selalu turut membantu kita untuk mengelola beasiswa ini. Kalau kita lihat waktu COVID pertama kali, itu kan di Indonesia itu orang kesulitan mencari hand sanitizer, kesulitan mencari masker, kesulitan mencari APD. Alhamdulillah dengan jaringan alumni kita justru bisa membagikan secara gratis kepada masyarakat, terutama di Salatiga, terutama adalah guru dari TK sampai SLTA, untuk membagikan masker, hand sanitizer, APD. Itu dari teman-teman kita semua. Jadi disitulah kita bersosial. Kemudian pada waktu ingat gelombang kedua, pada waktu COVID gelombang kedua banyak yang meninggal. Alhamdulillah kita melalui teman-teman semua, bukan saya ya, tapi teman-teman semua itu bisa memberikan sembako secara gratis kepada masyarakat Salatiga yang terdampak, terutama pada tenaga medis dan tenaga penggali kubur. Itu kita berikan secara gratis pada mereka. Nah, banyak lagi kegiatan-kegiatan yang kita lakukan di Salatiga ini, dan tanpa disadari, dan saya sendiri juga heran juga, ternyata yang sudah kita keluarkan, kita kelola untuk uang, untuk kita gelontorkan di Salatiga, dari mulai Januari kemarin sampai dengan saat ini, itu sudah mencapai 1,8 M. Nah ini kita nggak nyangka gitu, nggak nyangka. Ternyata setelah saya minta sama waktu itu sama Mbak Fatimah sebagai bendara umum untuk mencatat coba berapa yang kita sudah keluarkan untuk itu. Ternyata sudah keluar 1,8 M. Nah ini dari segi sosial kita. Kemudian dari segi IKA Semansa sendiri, Mbak, saya waktu itu berpikir bahwa IKA Semansa ini kalau suatu organisasi, kalau berdiri, kalau kegiatan hanya minta-minta sama anggota, mesti lama-lama anggota juga nggak seneng. Makanya kita harus mempunyai dana abadi. Makanya waktu itu kita bentuk PT. Dan alhamdulillah dalam waktu yang saya lihat sebetulnya ada relatif singkat ya, 2,5 tahun. Nah, 2,5 tahun kita itu sudah bisa memberikan keuntungan kepada investor itu 4 M kepada investor. Belum lagi kalau kepada IKA Semansa kita sudah memberikan sumbangan sebanyak 200 juta. Gitu. Apalagi kepada teman-teman yang di lapangan. Jadi IKA Semansa itu membentuk PT namanya GGM Lumintu Abadi. Itu Pak Komutnya ada, itu Mas Gunawan.
Direktur komersialnya ada Mbak Ririn, itu tadi ada. Direktur keuangannya ada Mbak Siti Fatimah. Kemudian juga Mas Jundi, ini yang selalu mengawal kita dari segi keuangan, selalu mensupport kita, dan semuanya kita support, dan alhamdulillah kalau kita catat, makanya kita bilang bahwa usaha ini kita sebut sebagai investasi yang mempunyai manfaat bagi masyarakat, atau kita sebut sebagai kita sebut sebagai impact investing. Gitu. Kita sebut sebagai impact investing, yaitu investasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Jadi sekarang itu kita catat orang yang menerima manfaat itu, mendapatkan manfaat itu sudah lebih dari 3.000 orang. Gitu. Jadi itu yang kita lakukan, Mbak, sehingga kita memberikan manfaat. Tapi itu pengurusnya gitu juga. Saya sangat berterima kasih sama Mbak Siti Fatimah, Mbak Ririn, Mas Agus Jundi. Tentunya mereka tidak menerima gaji yang selayaknya sebagai direktur gitu. Walaupun kalau bilang semana-mana aku direktur ini, tapi nggak menerima uang selayaknya. Tapi dengan pengorbanan waktu, tenaga, pikiran, mereka membantu kita, membantu teman-teman itu, dan alhamdulillah sampai saat ini semua berjalan dengan baik dan lancar. Mungkin itu, Mbak. Terima kasih Mas Pujo. Maaf kalau tadi maksud saya kalau secara pribadi Mas, kegiatan sosial yang langsung ke masyarakat. Jadi sesuai dengan judul yang ini. Jadi apa manfaat untuk lebih bermanfaat untuk manusia lain. Jadi pribadinya Mas Pujo sendiri yang berkegiatan di masyarakat itu yang rutin apa Mas? Mungkin tadi kan seperti adiknya Mas selalu membuat Jumat Berkah, itu yang saya ingin tahu. Ya Mas, makasih Mas. Kalau Mas Pujo nggak keberatan loh, kadang-kadang tidak semua orang berkenan bercerita itu, tapi ya monggo, ampun ya, terima kasih, makasih Mas Toto. Mas Pujo monggo aja loh, kalau mau cerita bebas loh. Ini aku cuman ya sosial saya ya itu tadi Mbak ngurusi Kasmansa itu organisasi, terus ngurusi perusahaan yang tadi ya gitu. Mas. Itu kira-kira itulah gitu ya. Ya terima kasih Mas Pujo, kasih Mas Toto. Ada tambahan info ini dari Mbak Lala, ini yang ngurusi beasiswa ya. Mbak Lala mau ngendiko langsung atau tak wacaki? Ini tentang beasiswa. Kasmansa tadi disinggung ada program beasiswa yang diberikan kepada teman-teman anak-anak kita yang membutuhkan ya. Itu sejauh ini sudah jumlahnya sudah cukup banyak itu, dan laporan yang sering saya monitor di grup itu pencapaian prestasi mereka ternyata bagus-bagus juga loh. Dan banyak diterima di perguruan tinggi yang bagus. Mas Pujo mungkin bisa elaborate lebih banyak. Ya, itu tadi teman adik-adik kelas kita, adik-adik kita yang boleh dikatakan sudah jadi anak-anak kita gitu ya. Seperti yang dilaporkan ini sama Mbak Lala ini sebenarnya, bahwa banyak yang dari, kalau nggak salah sudah ada 18 yang lolos selama berapa tahun ini ya, itu ada 18 orang yang lolos masuk perguruan tinggi negeri yang bagus gitu. Kira-kira begitu, dan ini langsung berlanjut terus gitu. Dan semakin tahun semakin banyak orang yang kita menikmati, benar-benar menikmati gitu. Mas Toto, barangkali saya bisa menambahkan, kebetulan Mbak Restu itu adalah teman dari kecil sampai dengan kuliah suami saya. Ini tanpa berniat apapun. Saya mengutip dari kata-katanya Mas Pujo tadi, bahwa tidak ada sehelai daun pun jatuh tanpa sepengetahuan Allah tentunya. Nah, ini Mbak Restu barangkali ini menjadi bagian dari saya dan Mbak Restu, tanpa mengurangi rasa
apapun ya gitu ya. Mohon maaf bahwa Allah itu mengendaki bahwa saya mengalami kehilangan suami lebih dahulu dari yang lain. Walaupun di sini ada Mbak Runi yang jauh lebih dulu daripada saya, tapi saya tidak mau kehilangan momen. Sehingga pada saat saya kehilangan, pertama saya bersyukur bahwa bersama Mas Toto dan pengurus yang lainnya lahirlah Indonesia Happy Living ini. Kemudian saya berpikir lagi bahwa Allah pasti punya kehendak kenapa saya diberikan kesempatan lebih dahulu daripada yang lain-lainnya. Maka kemudian muncullah ada P Foundation saat ini. Dan P adalah pasti Mbak Restu tahu apa singkatannya P. P adalah Pramudia. Pramudia, kemudian Pramutitya itu anak saya, dan Pradipta adalah cucu saya, yang insya Allah dengan melalui P Foundation ini, yang pertama saya menyadari bahwa kejadian suami saya mendapatkan stroke itu juga pasti karunia Allah, bukan musibah, insya Allah. Itu yang bisa juga mengantarkan teman-teman yang mengalami stroke seperti suami saya, mudah-mudahan belum tentu bentuknya kebutuhannya adalah uang, tapi support yang apa yang saya alami mungkin saya bisa bagikan bagaimana menghadapi situasi ketika pasangan kita stroke, itu yang mungkin bisa saya sharingkan paling tidak. Kemudian ketika mengalami kehilangan pasangan tentu sangat berat, dan itu juga saya yang barangkali sudah mengalami bisa berbagi lebih juga, paling tidak ketika terjadi hal yang sama itu yang kita perlu lakukan, yang saya rasakan perlu adalah merengkuh. Maka kemudian P Foundation ini utamanya adalah kita care kepada teman-teman yang mengalami stroke dan juga teman-teman yang kehilangan pasangan. Mudah-mudahan ini juga tanpa niat ria sedikit pun gitu Mbak Restu, saya yakin Mbak Restu yang menjadi bagian dari suami saya juga merasakan apa yang saya rasakan ini. Sama sekali tidak juga ingin apapun gitu ya, tapi saya ingin menyikapi apa yang saya rasakan, dan kemudian ketika terjadi pada orang lain saya bisa melakukannya lebih karena saya sudah mengalaminya. Barangkali itu Mbak Restu kalau boleh melengkapi jawaban Mas Pujo, apa yang bisa kita lakukan secara pribadi masing-masing tentu sangat bisa melakukannya dengan jauh lebih banyak dan lebih baik daripada saya. Barangkali itu Mbak Restu, saya yakin Mbak Restu juga merasakan apa yang saya rasakan. Terima kasih Mbak Restu yang hari-harinya saya panggil Yun ya, karena teman masa kecil ya. Itu Yun, barangkali yang bisa saya bagi jauh dari rasa ria, jauh dari apapun, tapi saya hanya ingin menyikapi apa yang Allah berikan kepada saya. Itu. Terima kasih Mas Turun, Mas Toto, terima kasih Mas Pujo. Baik, ini juga mungkin untuk teman-teman ketahui, teman kita psikolog yang tinggal di Surabaya, Mbak Laila, barusan mengabarkan bahwa saudara iparnya agak kolaps, pingsan saat ini karena mengalami pendarahan. Kita doakan semoga adik iparnya Mbak Laila bisa segera diberikan kesembuhan dan mendapat jalan keluar yang terbaik. Baik, ini kita masih punya 8 menit. Mungkin Mbak Lala nanti tolong dibantu dibuatkan foto yang keren ya. Karena kalau saya jadi host nih, saya nggak bisa memfungsikan imersif saya. Mbak Lala bisa membuat foto ya, nanti semua waktunya kita masih punya barangkali, katakanlah 3 menit lah. Kalau ada yang ingin bertanya atau berkomentar berkaitan dengan subjek yang disampaikan Mas Pujo, kiat-kiat berbagi untuk kebahagiaan orang lain sebagai bagian dari berbagi kita. Monggo. Itu Mas Toto. Ya, Mas Hari, monggo silakan Mas Hari. Tapi sebelum Mas Hari, barangkali tadi Mbak Lala ya suaranya ya? Saya Mas dari Medan, Diana. Mbak Diana. Mbak Diana. Mohon maaf, nggak on kamera Mas. Mas Toto. Ya udah, nggak apa-apa Mas Hari di hold dulu ya. Kita kasih kesempatan
Medan dulu, Mas. Silakan, monggo. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun atas waktunya. Mohon maaf, boten on kamera, tapi saya mengikuti sangat luar biasa. Saya ingin bertanya, kok saya jadinya merasa agak minder nih, kok udah setua ini kok kurang bermanfaat gitu loh. Jadi melihat dari teman-teman yang luar biasa, yang terasa manfaatnya sangat untuk orang banyak gitu ya. Jadi saya ingin memulai itu supaya gimana bisa bermanfaat. Contoh yang kecil seperti apa? Tadi kan contohnya kalau kita bisa membantu orang lain itu bisa nanti kita yang terbantu, anak keturunan kita terbantu, kan seperti itu. Jadi saya merasa kok saya ini membantunya kok cuma sedikit gitu ya. Jadi rasanya jadi minder ini. Mohon arahan kira-kira gimana sih yang kita bisa mulai. Mungkin tadi contohnya Mbak Titik juga luar biasa, teman-teman yang lain yang luar biasa. Jadi mohon pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Mbak Siti Mardiana Medan ya? Ye, Mas. Oke, matur nuwun. Ya, itu kalau penjenengan preso tagline kita itu berdaya, berguna, bahagia. Berdaya itu insya Allah sampai kapanpun kita adalah manusia yang dikaruniai kemampuan oleh Allah sehingga kita masih bisa melakukan sesuatu. Merasa tidak berdaya itu biasanya hanya perasaan diri ya, karena berbagai sebab akibat. Tapi kalau kita sekarang sudah ingat ternyata berbuat kebaikan sekecil apapun, itu adalah ciri-ciri kita sebagai manusia yang berguna. Gitu. Kita berdaya, masih punya kemampuan, akan bisa berguna buat orang lain. Wong katanya senyum aja sedekah. Membuat orang lain happy, sedekah. Nah contohnya tadi Mas Pujo ngendiko, saya tidak ingin menyakiti orang lain. Karena saya juga nggak ingin disakiti oleh orang lain. Tapi saya ingin membuat orang lain bahagia, yang insya Allah tanpa kita minta, saya pun akan dibahagiakan gitu. Kira-kira seperti itu, ya, Mbak Mardiana. Semoga monggo saja, feel free, penjenengan bisa mengemukakan, menyampaikan, bertanya atau apapun dari teman-teman sekalian ini, karena kita memang di dalam Indonesia Happy Living ini kita ingin membangun pribadi-pribadi merdeka yang tetap merasa berdaya, punya kemampuan, bermanfaat karena bisa berguna buat orang lain, dan insya Allah ujung-ujungnya adalah bahagia. Husnul khotimah. Yuk kita sama-sama mewarnai peta perjalanan kita menuju titik akhir yang merupakan misteri dan yang tahu hanya Allah. Kira-kira begitu, Mbak Siti Mardiana. Mungkin Mas Pujo, monggo Mas Pujo. Ya kalau menurut saya ya Mas Toto sudah tepat ya jawabannya ya, apa namanya, dengan senyum saja sebetulnya sudah membahagiakan orang lain gitu, sudah bisa membahagiakan orang lain. Jadi yang penting apa yang kita hadapi saat ini itu kita kerjakan dengan sebaik-baiknya, kita kita jalankan dengan niat yang baik, semuanya insya Allah akan bermanfaat. Dan ikhlas, Mas. Dan di rumah terus kemudian nyuci piring gitu ya sudah. Terus Mas Toto itu saya ngirim tadi di tempat WA Mas Toto itu ada buku biografi yang saya buat yang dengan judul Jejak Langkah Pujo Suseno untukmu anak istriku. Saya kirimkan ke Mas Toto, nanti siapa yang menginginkan soft copy-nya, saya pakai soft copy aja itu karena nanti siapa yang minta sama Mas Toto saja. Nanti saya akan kirimkan ke grup bagi teman-teman yang menghendaki, monggo. Baik, kita menghemat waktu. Saya persilakan. Mbak Diana ini sebenarnya sudah mau berbagi kok itu beliau sedang siap-siap membagikan nilai-nilai positif bersama Mbak Awi. Nilai-nilai Mbak Awi ini panjangnya siapa? Sama-sama dari Medan, itu sedang menyiapkan diri Mas Toto untuk berbagi di IHL ini nilai-nilai positif kawan-kawan dari Sumatera Utara, terutama Batak. Ini kan sedang ada film yang luar biasa boom kemarin itu,
apa namanya apa Ngeri-ngeri Dian? sedap. Ngeri-ngeri sedap. Jadi Iya. beliau sedang siap-siap mau berbagi pada kita semua mengenai nilai-nilai positif orang Batak. Jadi itu Baik, juga baik. bagian dari berbagi Mbak Diana. Nggih. Matur nuwun Mbak Diana. Nanti insya Allah kita akan atur waktunya. Monggo silakan nanti berbagi sama teman-teman ya. Saya ingin kasih kesempatan ke Mas Heri Ruspati dulu. Ini sahabat saya yang gantengnya bukan main ini. Monggo silakan Mas Heri. Untuk nyingkat waktu aja, saya hanya melengkapi apa yang tadi sudah dijelaskan juga oleh Mas Pujo, soal ketika bermain golf di Bali mengalami dehidrasi itu hal sebab utamanya memang pasti kurang minum. Itu sudah pasti itu. Jadi sebab kurang minum itu berarti suplai oksigen ke otak itu ya berkurang. Karena secara kesehatan ya seusia-usia kita itu ternyata justru malah suka tidak merasa bahwa kita sedang haus. Gitu. Jadi ini contoh nyata juga. Jadi sebetulnya di dalam keluarga saya tuh pernah ada yang meninggal karena dehidrasi. Gitu. Jadi karena sudah pensiun, sering kelamaan ada di kamar begitu, terus lupa makan, lupa minum. Jadi dehidrasi dan itu sudah berat sampai meninggal itu dehidrasi. Jadi kalau kebiasaan saya sejak saya senang berolahraga, senang utamanya bela diri itu, saya tidak, satu hal yang tidak pernah saya lupa bawa itu botol minuman sampai dengan hari ini. Jadi di tas, di mobil saya itu selalu ada minuman dan itu ya selalu berkurang karena saya selalu ingin minum terus gitu. Iya. Saya tahu ada kebiasaan orang seusia kita itu suka tidak merasa haus gitu. Ya. Saya haus atau tidak itu selalu botol itu saya minum. Gitu. Jadi sehari itu mungkin lebih dari 2,5 liter buat saya itu. Ya kembung-kembung, tapi buat saya kekhawatiran dehidrasi itu juga muncul ketika peristiwa keluarga di rumah itu meninggal karena koma dehidrasi. Awalnya dehidrasi. Gitu. Jadi itu mengingatkan saya betul. Tiap pagi subuh itu belum kita melakukan apa-apa, saya sudah minum air hangat itu 1 gelas gede itu ya, yang kira-kira berapa ya, 700 mili kalau nggak salah ya. Itu sekali tenggak itu. Jadi itu ya pagi belum organ tubuh belum beroperasi gitu, saya sudah minum segitu banyak. Gitu. Terus nanti pas jogging itu di mobil juga 1 botol pasti habis tiap pagi. Gitu. Dan itu terus itu. Saya nggak pernah lupa. Mungkin Mbak Titi itu paling tahu tuh. Saya pergi sebentar deket aja saya selalu bawa botol. Siap. Itu jadi saya hanya melengkapi dan mengingatkan saja usia-usia kita pasti akan berasa tidak merasa haus gitu. Tapi haus atau tidak, minum. Saya minta tetap minum gitu. Itu terhindar dari itu. Karena oksigen suplainya akan lebih banyak kalau kita minum banyak juga. Matur nuwun Mas Heri, tipsnya saya rasa benar itu. Kadang-kadang ya itu sok males ya, ora kroso ngelak jadi nggak minum, padahal sebaiknya kita minum. Kata dokter juga bilang targetnya kan berapa, 2,5 liter ya, dan tidak harus sekaligus banyak, sedikit-sedikit tapi rutin gitu. Baik, kita sudah tiba pada akhir waktu yang ada. Ini udah 1 jam lebih panjang nih Mas Pujo.
Saya mau minta Mbak Lala mohon dibantu untuk mulai mengambil foto-fotonya, Mbak Lala, silahkan. Nggih, Nggak selamat mau malam. on cam ya, silahkan, nggak apa-apa, off cam. Saya akan buka dulu semua ya. Silahkan yang kameranya masih tertutup bisa dibuka kameranya. Monggo. Oke. Mbak Lala yang ambil. Saya juga bantu deh. Teman-teman co-host silahkan juga membantu untuk ambil fotonya. Jadi dokumentasinya insya Allah banyak. Monggo silahkan pasang senyum cantik dan gantengnya walaupun sudah usianya agak tidak muda lagi. Oke, saya coba dulu. Kemudian Mbak Lala monitor. Nggih, Mas Toto, sudah. Bisa menggunakan imersif. Saya pengen nyoba tapi ora iso ning nggonku. Oke. Buat teman-teman sekalian, ini insya Allah kita akan upload nanti ke dalam YouTube. Buat teman-teman yang ingin berbagi kepada teman-teman yang lain, siapa tahu dari diskusi kita malam ini bisa menumbuhkan inspirasi. Kami persilahkan, nanti kami ya dengan geradul gitu ya, insya Allah kita bisa naikkan ke YouTube. Dan juga Mas Pujo tadi udah menyampaikan, beliau menawarkan bagi yang berkeinginan untuk membaca autobiografi dari Mas Pujo, silahkan beritahu saya, nanti saya akan kirimkan soft copy-nya buat panjenengan sekalian. Dan kita 2 minggu yang akan datang akan tampil lagi member gathering kita. Dan karena ini sudah ada di penghujung tahun, saya ingin menyampaikan kepada sahabat-sahabat bahagia saya yang merayakan Natal kemarin, selamat dari Natal. Semoga selalu damai dan berkah. Dan 2 hari lagi kita akan masuk di tahun 2023. Insya Allah kita akan jumpa lagi setahun yang akan datang ya. Karena 2023 dalam keadaan yang lebih baik dari saat ini, kita semua masih diberikan kesempatan untuk berjumpa, kita masih diberikan kesempatan untuk selalu berbagi kebaikan, dan yang terpenting kita selalu merasa tetap sebagai pribadi merdeka yang berdaya, berguna, bahagia. Gitu ya. Matur nuwun untuk semua yang sudah bergabung. Sampai ketemu, mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan ini ada hal-hal yang kurang berkenan di hati. Ya, walaupun usia sudah agak tidak muda lagi, tapi tetap semangat, tetap berbagi, dan endingnya bahagia. Sugeng dalu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya. Mas Pujo.